Alright guys, we're ready. We're live. Lu pada bisa denger gue kan? We're live ya. Yeah. Okay, go ahead. Where's the link again, Jay? So I can see the YouTube. It's on WhatsApp ya. Okay. Yang mana ya? Yang tadi udah mati yang the link. Anyway, for everyone that has tuned in, welcome. Sorry, kita agak telat. Karena tadi ada final preparation yang us from the back end lagi prepare. So we wanna start first dengan ini ya rules and regulation dulu ya, kita akan jelasin. I will start and then Ray will give it the rest. And then after that kita langsung lanjut ke drawing ya guys. Halo. Ini agak gimana ya, sorry. Agak gemuk ya soalnya. Nyalain YouTube-nya juga di komputer. Enggak, gue nggak nyalain YouTube, malah gue nggak. I cannot use the link yang Eci kirim tadi soalnya itu lebih link. Si linknya mana sih? Ini udah ya? I'm muted. Enggak, bukan linknya yang mana linknya YouTube-nya. Okay, we'll start with ini ya, the rules and regulation ya. Give me 1 second guys. Ini udah ya sampai Andrew. Oke, udah ya Rob ya? Udah, cuman Andrew kan dia ikutnya sama intermediate doubles. Nah, partnernya tuh belum daftar, jadi gue daftar di intermediate singles aja. Oke. Oke, so are you ready with the screen? Udah masuk ke rules belum? Okay, alright. So, once again, I hope you guys semua bisa dengar gue ya suaranya. So, we want to welcome you guys once again ke season 5. Finally, ini kita udah masuk ke second year of Indonesia Lawn Tennis League. Kita actually cukup senang banget dengan how far we have come dengan liga ini. Benar-benar tujuan dari kita untuk bikin liga ini kan untuk mempersatukan semua pemain-pemain amatir di seluruh Indonesia ya. That's our biggest dream di sini, supaya one day kita bisa kalian bisa saling kenal dan mungkin juga bisa main satu sama lain dari dengan lawan-lawan baru dari kota-kota lain juga gitu ya. So we're very excited. I hope you guys are too. Nah,
kita mau mulai dengan ini. Meet the founders. Ada myself, Rago Yaskia, and then Rashley Yeremia in the middle, and juga Nathaniel Raestu. Kita bertiga dari background yang mirip-mirip, beda-beda mirip. Gua dan Rashley dari kecil kita udah sempat pertandingan dan juga sempat main tenis di college juga di US. And Ray is an avid tennis enthusiast yang apinya nggak pernah padam. Seperti yang lo bisa lihat dari YouTube channelnya dia, semua orang dilawan sama dia. So itu emang luar biasa. So we hope we can get to see you guys, every one of you. Ini kita actually quite excited, mulai banyak banget ya pemain-pemainnya dan dari segala macam kota. So hopefully we can see you guys in person gitu ya, secara langsung. Next. Oke, nah ini league overview-nya ya. Jadi season 5 ini dimulai dari 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi nanti setelah ini kita akan draw leaderboard-nya di masing-masing kategori. Dan objektif dari ladder ini adalah untuk bisa mencapai di top of the leaderboard-nya by the end of the season. Okay? Nah, caranya gimana? 1, players bisa challenge ke atas kira-kira sampai 10 posisi di atasnya. Okay? Dan kalau pemain yang di bawah menang, yang men-challenge menang, dia akan tukar tempat dengan pemain yang di-challenge sama dia. Okay? Yang dia kalahin di atas. Match arrangement-nya gimana? Nah, jadi nanti setelah misalnya gue challenge Ray gitu, nanti gue sama Ray akan tentuin sendiri schedule-nya di mana, schedule-nya kapan, mainnya di mana, jam berapa, siapa yang mau bawa bola, itu nanti kita yang atur sendiri ya. Jadi kita dari panitia, kita tidak membantu dengan booking-bookingan lapangan atau bola ataupun wasit ya, karena wasit ya kalau kalian mau bisa hire sendiri. Tapi since ini sebenarnya kan friendly ladder match ya, sebenarnya nggak perlu ya, nanti kecuali nanti kita udah masuk end season, kalian masuk di top 8 top 4, nanti kita akan bikinkan turnamen gitu ya, seperti yang ada di Jakarta. Nanti ya untuk kota-kota di luar yang masih baru, nanti kita akan jelasin ke kalian gimana gitu ya. Tapi at least yang pasti Jakarta, Bandung dan Surabaya ya, Jakarta ada season kelima, Bandung dan Surabaya ada season kedua. Kita akan adakan turnamen seperti yang kita sudah jalankan sebelumnya. Oke? Surabaya Bandung season 2 atau season 3 ya? Let me think. Mulai season 2, that's right. Oke. Alright. Nah, match formatnya gimana? Jadi yang kita himbau itu untuk bermain the best of 3 sets, ya, dan set ketiganya itu tiebreak sampai 10. Jadi actually namanya ini bukan the best of 3 sets kalau tiebreak, third setnya itu tiebreak ya. Sebenarnya itu the best of 2, third setnya tiebreak sampai super tiebreak, ya. Tapi kalau misalnya both players agree, buat set ketiga boleh dimainin. Nah, tapi juga ada satu nih sebenarnya, kayaknya kita lupa masukin break NEC. Jadi karena ini rainy season, ya, lagi hujan di mana-mana, kita ngerti banget kondisi untuk cari lapangan indoor itu agak susah ya. Kalau misalnya kalian cuma bisa dapat 1 jam booking time, main pro set itu juga boleh. Pro set itu berarti kalian main 1 set, tapi setnya itu panjang sampai 8. Oke? Tapi kalau kalian emang mau main the best of 3 sets, mau itu third set tiebreaknya 10 atau full set, lebih baik kalau kalian booking lapangannya selama 2 jam. Oke, cari tempat di mana kalian bisa booking lapangan untuk 2 jam. Oke? Nah, time komitmennya kalian sebenarnya bebas untuk kalau kalian mau main berapa kali pun selama di season. Tapi setiap players itu expected untuk bisa main league match dalam jangka waktu 10 hari atau
ini di 1 minggu ke depan, please mark yourself, nanti ada itunya di ada buttonnya nanti di web app-nya kita. Tulisannya itu OT or intern or off, oke? Kalau kalian nggak pasang itu ya kalian nggak bisa di-challenge. So next sheet. Alright. Oh iya, ini tadi gue bilang, sorry. Jadi ini proses alternatif itu yang tadi gue bilang, karena kita ngerti banget ada kita tuh lagi di rainy season. Ya kalau emang susah untuk dapat jadwal 2 jam, main aja proses gitu ya. Kita akan tetap hitung itu sebagai official match, oke? Tapi kalian nanti setelah selesai ya pas kalian masukin skornya dan resultnya ya harus jelas kalian tuh mainnya apa gitu. Ya jangan sampai nanti ada yang tulis 62, 82 gitu kan. Jadi bingung ya. Kalau udah main proses ya tulis aja 82 gitu. Kalau besok riset ya 6 berapa gitu ya. Oke. Oh sorry, mungkin ini penjelasan sedikit aja ya. Sorry sih, balik lagi sedikit. Penjelasan sedikit tadi yang proses itu. Kalau misalnya kalian main sampai 8, itu kalau kalian masuk ke 7 sama gamenya, kalian mainin ini actually salah guys tulisannya. So 7 sama itu kalian mainin sampai 9. Kalau misalnya 8 sama kalian tie break sampai 7. Oke, ini nanti kita akan ganti supaya kalian bisa lihat. Oke. So next. Oke. Jadi tim members kita ini dari komite atau founders ada Rachel Yeremia, myself, Rafael Yeskia, and Nathaniel Raistu. So kita ini bertugas untuk membuat liga ini se-exciting mungkin, dan kita akan coba try our best untuk supaya semua peraturan-peraturannya juga fair dan hadiahnya juga menarik. Oke. Nah, dari system manager and league operation kita ada Robi Nurrahman. Robi ini akan membantu untuk melihat apakah semua challenge-nya valid. Peraturan-peraturan juga akan dia yang akan bantu ingetin kalian semua. Ini sekarang switching position, remove OT 1 semua udah bisa di web app ya. So next Robi juga akan membantu di event. Kita akan banyak sekali. Kita akan coba untuk bikin banyak event-event kecil on the weekends. Dan Robi yang akan menjadi PIC-nya. Dan nanti akan dibantu dengan saya juga. Dan di belakang untuk semua street banners, match banners, event banners semua itu dibantu oleh LTL operation team kita, Elizabeth Erlina dan Indriani Savitri. Yeah, so that is the full extent of our team untuk sekarang. Hopefully nanti kedepannya bisa berkembang lagi. Next sheet. Okay, I will give this to Ray, and Ray akan jelasin all the operational stuff from here on out. Okay, thank you. Go ahead, Ray. Okay. Jadi mungkin how it works adalah gue akan go through the roles dulu, baru abis kita akan showcase juga gimana cara ngelakuin challenge-nya di app yang baru ya. Jadi mungkin kita go through rules-nya dulu biar clear, baru nanti udah kebayang, baru akan kita jelasin end to end di nunjukin how the challenge app works gitu. Jadi pertama untuk event challenges kita hanya bisa men-challenge orang-orang hingga 10 ke atas gitu ya, dan hanya di antara mereka yang lagi free to challenge yang lagi available. Karena kalau lagi ada yang lagi punya ongoing challenge atau lagi statusnya tuh OOT gitu ya, itu berarti nggak bisa di challenge. Juga mereka yang ada 24 hour protection nanti kita bahas juga, itu juga mesti di challenge.
Jadi bisa challenge hingga 10 available positions di atas, excluding mereka yang lagi out. Gitu. Dan kalau misalnya banyak yang OOT di atas kita, gitu, misalnya banyak yang lagi cedera atau yang lagi liburan, kita nggak ada batasnya bisa challenge. Yang penting 10 available spots di atas. Kita nggak bisa challenge ke bawah, kita hanya bisa ke atas. Nah ini yang disebut invisible rule. Jadi kalau ada pemain yang di mark OOT injured, dia nggak dianggap ada. Ya. Jadi nggak dihitung ke 10 maksimumnya. Jadi misalnya ada pemain di posisi 20, tapi ada 5 pemain yang OOT, maka dia bisa challenge 15 ke atas. Hanya OOT yang seperti itu ya. Jadi kalau yang ada challenge tetap dianggap dihitung gitu. Next. Ya, jadi ketika kita udah issue sebuah challenge, maka baik kita dan lawan kita tuh sama-sama nggak bisa di-challenge oleh orang lain lagi, kita juga nggak bisa challenge orang lain lagi. Jadi challenges itu one at a time, jadi hanya berlaku satu at a time. Lalu juga challenge match ini harus diselesaikan dalam waktu 10 hari untuk singles atau 14 hari untuk doubles. Jadi kalau lewat dari 10 hari atau lewat dari 14 hari belum dimainkan, belum disubmit skornya gitu ya, itu maka akan dianggap cancel gitu. Matchnya nggak terjadi. 10 hari ini definisinya adalah kalau challenge-nya di-issue di hari Senin gitu ya, dia harus dimainkan di hari Kamis depan jam 12 malam. Jadi mau dia Senin pagi pun challenge-nya masih berlaku sampai Kamis jam 12 malamnya. Pokoknya di akhir hari ke-10-nya gitu. Nah kalau misalnya batal, nggak sesuai jadwal mainnya, nggak ketemu segala macam, atau misalnya void karena udah lewat dari batas waktunya, maka kedua pemain baik yang nge-challenge ataupun yang di-challenge itu nggak bisa challenge ke atas dulu selama 24 jam. Jadi dia justru bisa di-challenge orang lain gitu. Jadi kita kita nggak bisa asal cancel match aja gitu. Kita mau cancel ya berarti kita tahu bahwa kita nggak bisa nge-challenge ke atas selama 24 jam. Yang terakhir bisa di-ignore ya, karena dengan challenge ini udah nggak berlaku lagi gitu. Next. Ya, jadi nanti juga kita tunjukin ya, ketika kita nge-issue challenge ke seseorang, kita langsung ada di app-nya, langsung ada opsi untuk bisa langsung kontak the other player gitu ya. Jadi langsung ada kontaknya, langsung tadi hubungin. Jadi challenge ini kita anggap valid ya ketika udah dilakukan di aplikasi dan juga sudah di-announce di WA group dan juga sudah di private chat ke lawan gitu ya. Jadi itu penting ya. Kenapa? Supaya semua orang tahu siapa lagi mengisi challenge siapa gitu, biar kebayang wah seru nih bakal ada pertandingan antara siapa dan siapa. Dan juga lawannya biar langsung tahu bahwa dia lagi dalam keadaan di challenge. Nah, ini yang penting ya. Jadi nggak bisa orang nge-challenge itu hanya via WhatsApp atau via apa doang, tapi nggak lewat app kita. Itu harus dari app dulu. Jadi kayak mulai dari app dulu baru bisa dihubungin. Gitu. Kalau misalnya cuma kayak, gue challenge dulu dong gitu, itu nggak dianggap ya. Karena bisa jadi nanti ada orang yang udah nge-challenge kita duluan, itu yang akan lebih valid adalah yang ada tertera di app kita gitu. Jadi harus seperti itu. Kenapa ada kata-kata kalau belum di WhatsApp juga belum dianggap valid, itu nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Ada aturan lain terkait kalau udah di challenge lalu nggak nyaut gitu. Next. Okay, next. Eci, next. Ini udah di next slide kan? Oke. Nah ini penting ya. Jadi ketika kita di challenge orang, kita harus kelebihan Ci. Back satu.
Ya, ketika kita di challenge orang, kita harus langsung segera merespon dalam waktu 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya match and location time ini belum di set gitu ya. Jadi kita baru hubungin orang gitu, baru dihubungin. Nah, kita harus merespon messages itu paling lambat dalam waktu 24 jam. Nah, kalau misalnya dalam waktu 24 jam kita nggak nyaut nih gitu ya, kayak entah nggak lihat atau apapun alasannya 24 jam kita nggak membalas message-nya nggak membalas message-nya si challenger-nya, kita otomatis lawannya berhak untuk walkover gitu ya. Dan kalau misalnya juga ya misalnya kita belum set gitu ya, waktunya belum pasti gitu, momennya kapan, di mana, belum ada kepastian itu, kita selalu harus fast respon ke lawan kita. Kalau ada momen di mana 24 jam lawannya nggak balas nih, ditanyain nggak lu main jam segini gitu ya, itu juga otomatis lawannya berhak untuk walkover. Nah, ini penting ketika kita di challenge gitu ya, kita harus kasih 2 time frame minimal, di mana kita available to play within the challenge period, preferably more. Kalau misalnya bisa lebih banyak dari 2 time frame juga lebih baik, tapi kalau minimal 2. Dan kalau misalnya kita udah nge-state waktu di profile kita bisa main kapan, dan ada yang nge-challenge kita untuk kayak bisa nggak lu mainnya di waktu itu gitu ya. Nah, ini perlu perlu diterima gitu ya, karena kalau enggak ya itu nggak fair gitu ya. Jadi ini penting buat memastikan di file kita diisi time preference-nya udah benar gitu. Jadi misalnya bisanya mainnya kapan. Jadi kalau di challenge orang, yang challenger juga bakal tahu nih, kira-kira dia misalnya mainnya weekend, gue juga bisa main weekend, jadi gue challenge dia gitu misalnya. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nggak ketemu nih waktunya, bisa aja nih nggak cocok, gue bisanya kapan, dia bisanya kapan gitu kan. Nah, itu perlu di-inform ke grup bahwa challenge-nya cancel, dan juga challenger-nya bisa nge-cancel match-nya. Jadi kalau gue yang nge-challenge, gue yang ada opsi buat ngebatalin challenge-nya. Si yang di-challenge itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya masalahnya karena schedule incompatibility, ini satu ya, ini normal gitu ya, nggak ketemu jadwal yang pas. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin dirasa mencoba menghindar gitu dari challenge, kita bisa investigate dan bisa nge-deem the match itu kalah, walkover gitu ya, WO gitu. Next. Cik. Kita gantiin share screen aja karena ini ngedelay. Namanya Ashley itu Eci, panggil aja. Kita gantiin share screen-nya karena share screen-nya kedelay. Oke, wait. Oke, sampai mana kita? Sampai sini ya, lanjut. Nah, again kan baik kita dan lawan kita juga perlu agree mau mainnya di mana gitu kan. Nah, yang lagi di challenge itu sebenarnya boleh decide gitu ya, mau main di mana. Ini konteksnya kalau misalnya di Liga Jakarta, Surabaya atau Bandung, itu kita boleh bisanya mainnya di daerah sini, tapi harus di dalam area Surabaya atau area Bandungnya gitu. Jangan kalau misalnya kebetulan tinggalnya di BSD atau di Depok gitu ya, kita nggak boleh memaksa oponen untuk main keluar dari Jakarta. Kalau misalnya sama-sama di sana atau dekat atau apa boleh, tapi nggak boleh dipaksa. Jadi kalau misalnya lawannya bisanya mainnya ya di Jakarta, ya harus bisa demikian gitu ya. Dan at least mesti punya juga location options, dan ini ideally ditaruh juga di location preference gitu.
Misalnya kita taruh bisanya di Jakarta Selatan gitu ya. Ya kalau misalnya lawannya bilang ayo gue mau main di Jakarta Selatan juga, ya kita harus bisa jadi. Jadi maksudnya within the city proper itu adalah kita nggak bisa memaksa untuk memainkan matchnya di luar wilayah kota gitu ya. Tapi kalau misalnya memang agree bersama-sama ya boleh. Ini berarti berlaku juga buat yang di kota-kota lainnya gitu ya. Jadi bisa maksa untuk mainnya di kota satelitnya gitu. Nah ini juga penting kalau misalnya udah agree nih, kita udah sama-sama agree, udah booking lapangan, udah sama-sama agree kita mainnya jam berapa gimana gitu ya. Lalu tiba-tiba salah satu player atau satu tim tiba-tiba jadi nggak bisa nih for whatever reason nih. Jadi misalnya tiba-tiba berhalangan gitu, ada urusan keluarga atau ada apapun gitu ya, maka lawannya ini menang playoff. Seperti di pertandingan-pertandingan profesional, kalau memang udah ada jadwal yang udah pasti untuk main kapan, kalau misalnya tiba-tiba ada yang jadi nggak bisa, ya WO gitu. Kecuali misalnya ternyata dua-duanya oke, kita pindahkan reschedule ke hari lain, tapi nggak perlu begitu ya sebenarnya. Kalau misalnya lawannya udah oke untuk main kapan dan tiba-tiba challenger nggak bisa atau yang di-challenge nggak bisa, ya yang di other player menang by walkover otomatis. Terus kalau misalnya ada yang telat ya, ini penting ya, kalau ada yang telat itu by rules kita setiap 10 menit itu satu game penalti ya, setiap 10 menit. Jadi telat 10 menit kita bisa mulai matchnya dengan 1-0. Kalau misalnya 20 menit itu lewat berarti 2-0. Di set pertama udah menang 2-0 dulu. Tapi kalau lewat dari 30 menit udah bisa langsung nyenggap walkover. Jadi kalau telatnya lebih dari 30 menit itu lawannya langsung otomatis menang. Nah kalau misalnya yang terakhir ya, kalau misalnya nggak datang tapi nggak ngabarin juga gitu ya, nggak datang, nggak ngabarin lawannya udah datang ke lapangan segala macam tapi nggak ada kabar, itu otomatis langsung dianggap WO gitu ya, dan juga turun lagi 1 position karena dianggap negligent lah, nggak ini lah ya, lawannya udah datang nggak menghargai lawan. Nah ini reporting a match, jadi score challenge put it to the system by the winner of the match, dan juga di report ke grup gitu ya. Jadi langsung aja login di challenge app kita nanti, lalu report result dari match tersebut. Sebenarnya nggak harus yang menang sih, yang kalah juga bisa. Tapi kita beri responsibility-nya ke yang menang gitu. Udah menang, lawannya jangan dipersulit lagi hidupnya gitu ya. Terus juga setelah ngisi form itu kita ada juga feedback review form gitu. Jadi di challenge app kita itu juga nanti setelah satu match akan ada coba review dong match lu kemarin gitu, gimana pertandingannya, ada lawannya kayak gimana, mainnya bagus atau bisa kasih badge juga ke lawannya segala macam. Nah nanti otomatis di leaderboardnya akan update, switch ranknya udah otomatis, loss recordnya, last matchesnya semua akan otomatis update. Kita ada rest period, jadi setelah menang dia nggak bisa di-challenge dulu selama 24 jam, tapi bisa challenge ke atas. Jadi tujuannya adalah supaya setiap pemain yang habis menang dia bisa punya waktu buat challenge ke atas lagi sebelum dia di-challenge oleh orang bawah. Sebaliknya, yang kalah nggak bisa nge-challenge ke atas dulu selama 24 jam. Dia bisa di-challenge lagi ke bawah gitu. Karena dalam the day kita pengen rewardnya benar-benar mereflect strength dari setiap pemain. Nah, kalau misalnya ada unfinished match, ini sering terjadi ya. Jadi misalnya booknya 2 jam, tapi ternyata kelar gitu, 2 jam belum selesai. Atau misalnya ternyata lapangannya ke double book karena masalah dari lapangannya, atau di tengah-tengah tiba-tiba hujan gitu ya. Itu silakan langsung info ke komite lewat WhatsApp grupnya untuk extend. Nanti kita akan extend match-nya. Kalau misalnya belum diselesai, match-nya bisa di-extend selama 7 hari. Kalau misalnya nggak selesai dalam 7 hari, maka match-nya akan dianggap void gitu ya, cancel. Resultnya tetap diketahui di WhatsApp group. Resultnya so far berapa?
ketika itu terjadi, kedua pemain masing-masing harus ngasih at least satu schedule kapan dia available buat bermain dalam 7 hari ke depan. Kalau misalnya ternyata nggak ketemu nih, si A bisanya kapan, si B kapan, ya udah, harusnya bisa dianggap void atau cancel. Tapi kalau misalnya salah satu dari pemain nggak main sama sekali dalam 1 minggu ke depan itu, jadi misalnya main hari ini, besok udah mau keluar kota, terus ternyata hari ini hujan gitu ya. Jadi nggak bisa dilanjutin. Nah itu berarti dia dianggap retire gitu. Dan lawan dia dianggap menang gitu ya. Ini juga sama, dianggapnya pemainnya retire from the match, jadi nggak bisa lanjutin. Ini sama kayak kita nonton tenis di TV gitu ya, kalau ada yang cedera ya berarti lawannya yang menang. Ini mungkin sedikit tentang Great League dan Golden League. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di beberapa liga yang bertanya, ini salah. Jadi kalau misalnya menang 3 matches berturut-turut, maka bisa nge-challenge up to the top of the ladder. Jadi bisa nge-challenge ke nomor 1. Golden League itu kalau menang 5 matches in a row. Jadi ada beberapa liga yang mungkin jumlah partisipannya sangat banyak. Yang misalnya jumlah partisipannya 120 atau 150 gitu. Kita akan bagi menjadi A, B, C gitu ya. Nah, yang di C pun bisa langsung challenge ke nomor 1-nya A kalau dia ada menang 5 matches in a row. Nah, tapi yang di-challenge jangan khawatir ya, karena turunnya maksimal 20 posisi, nggak bakal turun lebih jauh dari itu. Nah, ini penting tentang OOT injured off. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa dalam 10 hari ke depan, kita nggak punya sama sekali jadwal untuk bermain. Tadi ya, nggak punya 2 time slot di mana kita bisa bermain dalam 10 hari ke depan. Time slot tuh maksudnya mungkin 2 jam periode gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya time slot sama sekali buat main dalam 10 hari ke depan, singles atau 14 hari ke depan doubles, kita harus ubah status kita menjadi OOT injured off gitu, oleh orang lain. Nah kalau misalnya status kita available, tapi kita di challenge orang, tapi kita sebenarnya lagi di luar negeri gitu, lagi di luar kota, nggak bakal bisa main dalam 10 hari ke depan. Nah ini otomatis lawannya akan dianggap sebagai win by walkover. Jadi ini penting ya, kalau mau pergi atau lagi cedera atau pokoknya nggak bisa main gitu dalam 10-14 hari ke depan, itu ubah status kita jadi OOT injured off. Jadi kita nggak di challenge orang. Nah tapi setiap 7 hari kita OOT injured off, itu kita akan turun 5 posisi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lama OOT ya akan turun. Sebenarnya nggak apa juga, karena nanti kita bisa balik lagi ke atas kan. Ini tujuannya supaya liganya tetap moving gitu ya, nggak orang pada OOT kelamaan gitu ya. Nah, ini juga salah. Kalau mau set status OOT itu nanti di challenge app tinggal ubah aja di atas, langsung tinggal ubah statusnya dari available ke OOT injured off. Nah, ketika udah bisa main lagi, pertama kita harus info ke grup, oke, saya udah bisa main lagi sekarang, dan juga di sistem balik ke available. Jadi misalnya kita tadinya lagi OOT, kita mau balik ke available, itu kita belum bisa challenge ke atas dulu. Kenapa? Supaya memberi kesempatan buat orang di bawah kita buat nge-challenge kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, nih ya, kita misalnya Senin baru available lagi, maka baru Kamis, jadi 3x24 jam berikutnya, baru kita bisa nge-challenge ke atas. Kalau selama periode itu kita belum ada di challenge orang. Tapi kalau misalnya kita udah di challenge sama orang dan itu ya bisa gitu ya. Lalu kalau kita udah main kan pertandingan itu, kita baru boleh challenge ke atas lagi. Ini sedikit tentang decency, ini penting banget. Jadi please understand ya, kalau ini adalah liga yang semi kompetitif, tapi yang paling utama adalah ini liga yang friendly juga gitu. Kita tujuannya kan gimana supaya kita ketemu lebih banyak orang, kita main competitive matches dengan lebih banyak orang gitu ya. Tapi yang paling penting gimana kita bisa have fun dan bisa kenalan sama banyak tenis fans juga di kota-kota kita. Jadi penting untuk kita keep that in mind gitu ya. It's a friendly match lah tetap gitu, walaupun suasananya semi kompetitif. Jadi jangan terlalu ini juga gitu ya, jangan terlalu ya semangat is good tapi jangan kelewatan gitu ya. Maksudnya make sure ada yang cheating gitu ya, make sure semua tetap bermain fair gitu ya, nggak ada yang cheating. Nah, players call lines themselves, artinya kita mengatur
ini ya apa namanya, kita call line, jadi bola masuk atau keluar itu kita yang ngomong sendiri gitu, kita yang menentuin sendiri. Biasanya pemain ada di sisi, misalnya bola jatuh sisi kita ya kita yang bilang itu in or out. Tapi ini penting demi fairness gitu ya. Kalau misalnya kita nggak yakin, ini sering terjadi ya, bola masuk ke datang tapi kita nggak yakin nih bolanya masuk atau out. Kalau kita nggak yakin itu artinya bolanya masuk gitu ya. Jadi kalau nggak yakin jangan bola dibilang out. Nggak yakin artinya bolanya masuk. Lebih baik kita kasih ke lawan 1 poin di mana kita nggak yakin gitu ya, daripada kita curang atau daripada kita dikira curang gitu ya, karena bola yang masuk kita bilang out gitu. Nah, nggak boleh minta bantuan ball boy atau teman atau keluarga apalagi yang lagi datang buat kayak get involved gitu ya, kayak bantu call lines. Kalau misalnya mau bersama-sama agree nih kita hire wasit gitu ya boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita main di lapangan gua yang gua udah kenal juga boy-boynya, lalu boy-boynya disuruh call lines, itu nggak boleh gitu, karena pikir nggak adil gitu kan. Kecuali misalnya ya bareng-bareng agree, sama-sama kenal atau gimana. With the score, ini sering terjadi juga, misalnya kayak sering terjadi lupa gitu kan, skornya berapa sih gitu. Skornya berapa. Nah ini untuk menghindarinya, setiap belum mulai 1 poin disebut aja keras-keras gitu ya, 45, 35 gitu ya angkanya. Jadi biar sama-sama ingat. Jadi karena takutnya kalau ada 3 poin itu lupa tadi berapa ya skornya, nanti jadi nggak enak. Paling baik sebelum setiap poin langsung di count aja scores. Nah, kalau ada dispute bisa langsung dibawa ke organizers, bisa private message. Yang paling enak private message ya kalau ada dispute gitu ya. Kalau misalnya ada uncertainty lagi di tengah permainan, ada uncertainty ini kalau kayak gini gimana, itu bisa langsung top up ya gitu. Salah satu dari kita mudah-mudahan ada yang lagi standby gitu ya. Nah, kita juga encourage semua komunikasi itu dilakukan dalam written form. Jadi mau main di mana, kapan, segala macam itu kalau bisa misalnya via WhatsApp ya, sesuai tadi ngobrol kita mainnya besok ya. Supaya kalau misalnya ada masalah nanti kita bisa trace back-nya lebih mudah karena ada paper trail ya. Ya, kita ada ILTL rating system. Jadi kita pakai datanya sebenarnya untuk yang join dari season 3 itu udah dipakai dari season 3 ke season 4. Tapi pemain dari season 4 itu sekarang juga dipakai gitu ya. Di luar itu kita akan mulai pemain yang di advance akan mulai ratingnya dari 1400, beginner di 1000, sisanya di 1200 ya. Intermediate, women's, Bandung, Surabaya, Malang semua mulai dari 1200. Ini kita gimana single dulu ya? Khusus single, kita di season ini akan develop untuk double set tapi belum di awal ini ya, lagi kita tweak algoritmanya. Jadi di catur ada ELO rating. Kalau kita main lawan orang yang ratingnya lebih tinggi dari kita, itu akan naik tuh skornya kalau ternyata kita menang. Dan sebaliknya gitu ya, kalau ternyata kita main lawan orang yang ratingnya lebih rendah dari kita dan kita kalah, kita ratingnya juga turunnya akan lebih jauh. Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu level kita tuh sebenarnya ada di mana. Makin banyak matches yang terjadi harusnya semakin akurat nih rating system kita untuk bisa ngedetermine kira-kira tuh kita levelnya di mana. Nah ini juga kita pakai sih buat kayak ngeliat kayaknya orang ini nggak bisa masuk di level intermediate, dia harus advance misalnya kayak gitu. Kita friendly match ini nanti akan kita jelaskan juga berikutnya dengan cara melakukannya. Oke, di YouTube ada banyak yang nge-post video main tenis. Jadi kita juga encourage teman-teman buat nge-post ya, atau ngerekam gitu ya. Tanya dulu ke lawan, kira-kira mereka mau nggak gitu ya kalau kita rekam matchnya. Kalau mau ya jangan, kalau mau baru boleh gitu ya direkam. Ini kenapa gitu ya? Bukan ini cara paling mudah buat kita improve gameplay kita lebih cepat. Karena sering kita ngira kita mainnya bagus banget tapi ternyata enggak. Ini direkam aja dari belakang perlu kelihatan kan gue
aneh ya gitu, karena gue kayak butuh improve ini, gameplay gue kurang apa segala macam. Bisa kirim aja tuh nanti videonya ke Coach Travel, nanti bisa dibantu tuh untuk dianalisa ya. Mana yang masih kurang gitu, apa yang perlu dilakukan to improve your game gitu. Jadi we highly encourage you guys untuk nge-post. Nanti kita akan masukin ke playlist kita. Oke, untuk rules-nya udah. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak ya so far ya? Terutama mungkin yang masih baru. Di YouTube ada, cuman udah dijawabin sih. Halo? Ada pertanyaan deh di YouTube atau di chat? Oke, ini udah kelihatan ya? Ya, oke, jadi semua leaks yang kita join itu akan muncul di sini. Jadi misalkan nih contoh gue main advance, intermediate, ada satu buat testing buat kita tunjukin, itu akan muncul di sini. Lalu kalau kita lagi ongoing matches, itu akan muncul di sini. Gitu. Ini adalah ongoing matches kita. Kita juga bisa lihat ongoing challenges-nya orang lain ya di sini nanti. Nah contohnya ini sekarang gue lagi ada match sama Revo. Ya mungkin gue mau nunjukin dulu ke sini. Jadi di sini kelihatan leaderboardnya. Ada siapa aja di sini? Hanya di sini di ladder testing. Cuman ada 4 orang gitu ya. Tapi ceritanya gue lagi ongoing challenge sama Revo. Gitu. Karena gue lagi ada challenge, jadi gue nggak bisa challenge sama lain lagi. Dan belum ada yang bermain di sini. Nah, tadi balik ke home gue bisa lihat bahwa gue lagi ada match sama Revo. Gue bisa kontak opponent karena gue lagi ada challenge sama dia. Gue bisa kontak opponentnya. Gitu ya. Harusnya nanti akan kelempar ke WA-nya. Lalu gue bisa submit score. Nah, submit score ini kita pilih dulu yang menang siapa. Ternyata misalnya yang menang gue. Jadi gue klik di sini. Match ini defaultnya finish ya, maksudnya match kelar. Tapi kalau misalnya match nggak kelar, bisa retire atau walkover, itu bisa ditaruh di sini. Nah, ceritanya misalnya skornya set pertama misalnya gue menang 6-3 gitu ya. Lalu set kedua misalnya gue kalah misalnya 4-6 gitu ya. Tapi gue nggak bisa bisa submit karena kan 1-1 baru gitu kan. Jadi belum kelar dong gitu. Nah, set ketiganya gimana nih kita mainnya, full set atau tie break? Kalau set ya kita isi, full setnya berapa, kalau tie break ya kita isi juga. Ceritanya tie break nih, ceritanya gue menang nih ya. Pertama gue menang Coach Travel. Ceritanya gue menang nih, 10-8 gitu. Third set must have, rubber set must have. Masa winner. Wah, skor kita tipis, Rick. Oh, salah. Kebalik. Ini harusnya gue. Oh, sorry. Ini kan ceritanya gue yang menang, maka harusnya ini 4-6 gitu ya. Kayak gini deh maksudnya. Iya benar kan. Oke, sure, boom. Nah, yaudah otomatis berarti sekarang status gue nggak bisa di-challenge orang selama 1 hari gitu kan, karena gue habis menang. Terus win-loss gue masuk gitu kan, nambah jikatan win-loss gue. Terus habis itu kelihatan nih gue bisa challenge siapa gitu, langsung list siapa yang gue bisa challenge di atas gue. Nah kebetulan di video ini di atas gue ada Robby kan, jadi gue bisa challenge adalah si Robby. Nah di home tadi kelihatan tuh list of people yang gue bisa challenge. Jadi karena gue lihat ada Robby di sini, gitu ya, gue bisa challenge langsung dari sini. Bisa juga tadi ada di home langsung kelihatan gitu ya.
langsung kelihatan apa namanya, gue bisa challenge siapa. Tapi sebelum itu gue harus kasih feedback dulu nih ke Raffle nih, tadi matchnya gimana. Oh, matchnya bagus, kenceng banget mainnya gitu kan. Gue bisa kasih badges ke dia. Oh, ternyata dia volley master, dia ternyata granter, tiap point, tiap shot dia gitu kan. Ternyata dia energinya nggak habis-habis, ternyata dia suka di baseline gitu kan, dan dia the wall misalnya gitu. Ada lagi nggak yang mau dikasih tahu? Nah di sini tolong kasih tahu nih, misalnya kayak dia suka curang nih line callingnya atau apa gitu ya, nggak apa-apa dikasih tahu ke kita supaya nanti kita bisa investigate nih kalau ada pattern gitu. Misalnya ada 3 orang yang bilang hal yang sama gitu, kita bisa investigate. Nah di sini kasih tahu tapi oke banget matchnya misalnya gitu ya contohnya. Udah sampai. Nah gue udah kasih feedback buat schedule, terus gue bisa ngeliat gimana cara. Oh gue mau ke atas nih, ada nih nomor 1 si Robby, ya udah gue challenge si Robby. Hari gue mau challenge si Robby, oke. Submit, udah challenge shoot. Nah challenge udah issue, bisa langsung kontak si Robby. Gue klik ini akan langsung lari ke WA gitu. Jadi gue langsung bisa hubungin dia via WhatsApp. Jangan lupa setelah itu, ini kan gue langsung suruh continue to WhatsApp gitu, buat WhatsApp sih. Setelah itu jangan lupa juga buat buat info di grup gitu. Setelah di japri orangnya, ternyata misalnya setelah di japri ternyata nggak cocok nih jadwalnya gitu ya. Gue sebagai yang challenge, gue bisa cancel challenge. Jadi gue bisa langsung cancel aja di sini, cancel ya, oke, cancel, boom. Sure, oke, boom, cancel. Nah, ya gue udah bisa nge-cancel match-nya. Jadi sekarang nggak jadi ada lagi gitu, challenge-nya. Nah, satu hal lagi juga adalah, ini yang penting ya, ternyata gue harus keluar kota nih gitu, dan gue nggak bisa main sama 10 hari ke depan. Itu gue harus pindahin status gue jadi OT injured off gitu ya. Nah ini penting ya, kalau kita ganti status ke OT, kita statusnya udah statusnya udah balik gitu. Jadi kita status gue udah otomatis jadi OT injured off. Nanti ketika gue udah available lagi, gue balikin dia jadi available. Nah tapi ya gue nggak bisa nge-challenge sampai 3 hari. Jadi kalau dilihat di leaderboardnya, ya gue nggak bisa nge-challenge ke atas gitu. Karena statusnya gue cannot challenge until 2 Januari, 3 hari dari sekarang. Kurang lebih gitu ya. Jadi semua yang tadinya kita lakukan via Google Sheet dan via Google Forms itu kita pindahin ke sini. Memang gue sangat yakin pasti masih ada here and there bugs atau issues ya. Itu nanti tolong dikabarin aja gitu, karena ini memang pertama kita coba. Tapi based on yang udah kita testing sih, all the basic functionalities itu udah jalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi along the way kita bakal keep improving. Semua issues-nya akan kita fix. Kalau misalnya ada yang ketemu, tolong kabarin kita. User experience-nya juga tolong diinfo ya. Kalau misalnya kalau misalnya kurang enak di mana atau di mobile, halaman mana nggak muncul dengan baik segala macam, itu please let us know juga. Gitu. Ada pertanyaan? Tapi harusnya semua basic functionality sudah bisa jalan. Ya, Ci. Jadi ada yang mau lihat kalau misalkan cara submit tiebreak di first set atau second set. Oke, iya tadi lupa ya. Ini gue statusnya lagi nggak bisa challenge orang lagi. Lu bisa challenge gue nggak? Coba lu challenge gue deh. Bisa, sebentar. Kan gue bisa di challenge nih harusnya statusnya. Mungkin kita juga showcase kalau itu ya, kalau yang dari bawah menang main di atas terus tukar Iya. gimana gitu. Yes. Coba deh, lu challenge gue dulu, Ci.
Gua kena gua kena you have to wait 24 hours before challenging other players. Revel kali, lu bisa challenge gue nggak? Raffle, go ahead. Lu lagi nggak bisa challenge ya? Gua lagi nggak bisa. Gimana nunjukinnya ya? Tapi jadi ketika kita masukin 76 gitu, itu otomatis akan muncul satu kotak lagi di sebelahnya buat input tiebreak score gitu, harusnya. You can challenge Robbie, right? Nggak bisa, gue statusnya lagi ini. Rob ada di sini kan? Hadir. Lu bisa pindahin posisi lu jadi ke bawah nggak? Terus lu challenge gue. Caranya berarti Kalau nanti kita tunjukin itu. Nanti kita tunjukin, mungkin kita screenshot aja. Tapi for now kita lagi nggak bisa karena sekarang gue lagi nggak bisa orang, si Aci juga lagi nggak bisa challenge. Sistemnya berjalan berarti. Tapi mungkin ya to clarify, nanti kalau misalkan kita input 76 nanti automatically bakal keluar ada fieldnya untuk kita masukin tiebreak skornya juga. Yes. Oke. Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Coba dicek di WhatsApp ya. Di WhatsApp. Ada pertanyaan apa lagi ya? So far belum ada pertanyaan, di YouTube juga kayaknya belum ada Belum. lagi. Nggak ada pertanyaan di WhatsApp. Oke. Mungkin kita share itu kali ya, time when they can challenge, nanti ya, time when they can challenge. Kita bakal ke drawing anyways kan. Oke. Yes, jadi abis ini yang akan kita lakukan adalah kita bakal ngelakuin drawing. Lalu baru abis itu teman-teman bakal bisa mulai nge-challenge ke atas gitu. Cuman dari drawing sampai teman-teman bisa ngelakuin challenge itu akan mungkin kita butuh waktu ya sekitar sejam gitu. By the way, ini gue butuh waktu dikit sekitar 5 menit mungkin buat siapin si drawingnya. Mungkin ada pertanyaan atau apa, Rebel atau Raffi bisa handle ya. Gue stop sharing dulu. Jangan malu-malu nanya ya di grup. Bisa langsung di YouTube-nya atau di chat big group juga boleh. Oke. While waiting, gue akan pasang elevator music. Elevator music.
Oke, ini ada pertanyaan dari our very own bisa jelas sedikit sih mengenai cancel challenge apakah sudah challenge ke atas dalam 24 jam for both challenge harusnya ada ya Ray? Gimana pertanyaan? Sorry. Travel, are you saying something? Because we can't hear your voice. Yes. Can you hear me? Your audio is not coming in. Can you hear me now? Oh, ada pertanyaan nih. Di Instagram kan gue lihat ada knockout stage-nya ya. Yang ada sampai ke babak final. Nih, bentar. Hello, can you guys hear me? Halo. Yes, bisa kedengaran. Tadi udah dijawab yang dari Instagram ya. Kalau yang dari WhatsApp group, our very own Nico nanya mengenai cancel challenge, apakah di sistem bakal muncul status tidak bisa men-challenge ke atas dalam 24 hours untuk for both challengers and opponent? Yes, harusnya ya. Harusnya iya. Tadi kayaknya nggak muncul ya, tapi we will look into it ya. Next question, cost for court bookings and balls, is it in principle to be shared by both players? Yes. Jadi kalau moralnya itu kalau kalian main nanti cost lapangan dan bolanya di-share sama kedua pemain. Kecuali ada yang sangat berbaik hati mau bayarin lapangannya. Tapi mohon jangan maksa kayak bro tolong dong bayarin lapangannya gitu. Itu nggak enak banget and sebenarnya kurang gitu bagus etikanya. Jadi lebih baik selalu sharing cost-costnya. Jadi semuanya aman. Kalau misalnya emang pihak lawan atau pihak kalian atau kalian sendiri emang mau bayarin untuk hari itu atau gimana ya boleh aja. Ya tapi mohon tidak memaksa lawan untuk bayarin. Any other question, guys? We'll happily answer. Wait, gue lihat ada yang nge-tag kita nih, Devri bisa dark mode ya app-nya. Kok gue nggak lihat that Gimana ya, gue belum bisa. I don't see the dark mode app dark mode in the app. But someone managed to do it, so I think ready nih. oh sorry, sama satu lagi untuk ini kan kita sudah cut off untuk pendaftaran yang akan kita drawing ya. Jadi yang baru-baru drawing, sorry, kalian setelah kalian daftar tadi harus mulai dari paling bawah di drawing yang akan kita lakukan sebentar lagi nih, gitu. So, alright, we'll give it to Ray. You ready? Bentar. Oke, bentar. Friendly match-nya gimana? Belum dibahas tadi. Friendly match-nya bakal kita inform at a later date ya. Belum bisa via app, tapi ada nanti pakai Google Forms. Nanti gue akan jelasin this. Kita belum
belum announce. Ya, ini friendly match tuh actually quite exciting ya. Namanya sih simple banget, tapi sebenarnya it's actually quite exciting karena kalau emang kalian tuh punya goal untuk improve kalian punya skill dan segala macam, selain main di ladder-laddernya and trying to get to up to the top, ya friendly match ini adalah salah satu cara supaya kalian bisa raise your rating gitu ya. So nanti kita jelasin lebih dalam lagi. Oke, udah bisa mulai kayaknya. Tapi sebelumnya, sebelumnya ada sedikit pengumuman dulu. Jadi dari semua liga, dari semua kategoris yang ada gitu kan, ternyata ada beberapa kategoris di beberapa kota yang jumlah pesertanya kurang cukup gitu ya. Nah untuk itu kita ada beberapa hal yang mau kita sampaikan gitu ya. Di beberapa kota itu kita nggak bisa buat mulai liganya full fledged kayak sekarang, kayak yang tadi kita jelasin gitu ya, challenge ke atas, karena jumlah orangnya kurang banyak. Jadi ada liga yang pesertanya ternyata sampai 10 gitu. Kita akan buatin sedemikian sehingga akan buatin model yang sedikit berbeda yang akan announce mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Jadi kita akan bikin model di mana semua harus saling men-challenge semua orang gitu. Karena jumlah orangnya lebih sedikit gitu ya. Jadi akan dibuat semacam round robin gitu. Kita akan buatin skema leaderboard-nya juga. Tetap masukin skornya via apps kita juga. Cuma nanti akan ada boardnya yang bentuknya mungkin klasemen round robin gitu ya. Kalau jumlah pesertanya di bawah 10 gitu. Tapi kalau di liga-liga yang jumlah pesertanya di atas 10 itu kita di bawah 8 ya, kita mungkin akan mulai dengan model round robin kayak gitu. Tapi kalau misalnya pesertanya udah lebih banyak, kita bisa buat as is aja gitu. Di beberapa liga juga, kayak misalnya di beberapa tempat kita harus jadikan waiting list dulu ya. Maksudnya kita menunggu apakah ada lebih banyak peserta gitu. Karena kalau tidak, kita belum bisa mulai. Kayak di Surabaya itu misalnya yang advanced doubles itu baru ada 2 pair. Jadi kita akan waiting list dulu. Mungkin kita tawarkan gitu ya, mau gabung ke maksudnya kita nanti akan tanyakan dulu ya, kira-kira akan bisa gabung ke yang intermediate beginner atau better kita tunggu aja dulu sampai ada cukup banyak orang. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, of course kita bisa batalkan dan bisa refund semua gitu ya. Lalu ada beberapa yang harus kita gabung. Jadi kayak misalnya di Surabaya itu ada intermediate dan beginnersnya akan kita gabung. Single juga, intermediate dan beginnersnya akan kita gabung. Advance-nya kita jadikan round robin. Gitu. Di beginnernya kita pisah. Di Bandung double itu intermediate-nya cuma ada 1, sisanya beginner semua, itu kita gabung. Gitu. Jadi mungkin sedikit informasi nanti kita akan jelaskan juga di chat. Dan kalau misalnya ada yang keberatan bisa langsung hubungi kita juga gitu. Karena ini kita mencoba gimana supaya walaupun ada kategoris-kategoris yang kurang orang tetap bisa jalan gitu ya sebagaimana mestinya. Oke, kita bisa mulai ya. Sorry, satu lagi sambil prepare. Lu lanjut aja terus, Ray. Jadi ada satu pertanyaan yang juga cukup bagus. Jadi apakah bisa pakai bola sendiri atau harus baru? Kita sih sebenarnya himbauan kita itu untuk pakai bola baru, jadi fair. Kalau misalnya pakai bola sendiri, kita nggak tahu the quality of the ball-nya kayak gimana, and mungkin pemain A cocok yang bawa bolanya, tapi pemain B kan belum tentu ya kalau udah agak-agak ini ya. So kita sih akan menghimbau untuk pakai bola baru atau at least relatively new. Nah, apakah dari intermediate bisa naik ke advance dalam season yang sama? Nah, ini actually a system yang kita lagi garap untuk bisa diintegrate di dalam app-nya.
Tapi untuk sekarang, kalau kalian let's say udah masuk ke intermediate, ya paling mentok itu kalian masuk ke top intermediate, unless kalian merasa oke kayaknya emang level gue bisa lebih tinggi. I don't need untuk main di intermediate, bisa bilang salah satu dari kita, nanti kita bisa pindahin. Tapi kalau kita pindahin dari intermediate ke advance misalnya, ya kalian mulainya akan dari paling bawah of the advanced ladder. Ya jadi nggak bisa retain your position gitu. Yap. Oke. Mungkin kita langsung mulai ya. Jadi mungkin kita mulai dari atas. Kita nge-randomize-nya dengan cara yang agak katro, nggak apa-apa, tapi it works. Jadi kita mulai dari Bali ya. Jadi ada berapa nih? Ada 13. Gue akan randomize. Say stop. Stop. Oke. Ini kita urutkan ya. Oke, ya berarti rank-nya akan seperti ini. Ya. Lanjut. Apa nih? Bandung doubles ya. Belum, woi. Bandung doubles. Oh, I see what happened. Gue audio yang di sini kan nge-lag audio yang gue lagi monitor. Oh. Jadi gue dengerin suara lo yang tadi. Saya stop. Stop. Ini transparan ya kita ya. Jadi buat ininya tidak ada manipulasi, saudara-saudara. Lanjut, apa nih? Bandung singles, advanced intermediate. Advanced intermediate dulu ya, baru beginner ya. Oke, saya stop. Stop. Salah dong. Salah gue, sorry. Ulang lagi. Kurang banyak. Ulang, stop. Stop. Oke. Ya, bilang stop. Stop. Siapa nih beginner leaders? Salah. Salah. Oke. Lanjut. Nah, ini
women's ini kita round robin. Nah, kita ke Jakarta Doubles ya. Jakarta Doubles Advance. Jakarta Doubles yang advance dulu. Oke, ada segini banyak. Ini ada seed, tapi ini buat singles, jadi ini nggak kita anggap ya. Nanti kalau buat singles kita ada seed. Ya, saya stop. Stop. Ulang lagi. Sorry, tadi Stop. Oke. Wah, ini advance bakal seru banget sih yang di Jakarta ini. Ini. Pemain-pemainnya luar biasa. Intermediate. Boom. Intermediate. Ya, bilang stop. Stop. Oke. Wah, ini kayaknya intermediate juga seru. Sorry, lupa di ini. Ulang lagi, stop. Stop. Ini intermediate juga tough ini. Wah. Seru. Oke. Kita ke beginner ya. Ya, stop. Mantap nih. Stop. Itu kenapa doubles ada raffle dan testing? Enggak, itu mau harus di remove itu. Ada lu. Gue nggak masuk, Ray. Oke, kita remove. Oke, lanjut. Lagi nih yang belum. Kayaknya Jakarta singles ya. Jakarta singles. Nah, oke. Nah, ini kebetulan di advance sama intermediate kita udah ada seedings ya. Jadi mereka-mereka yang ILTL ratingsnya tinggi, 10 teratasnya kita buat seeding. Lalu kita akan buat di mana 10 teratasnya yang dari ratingnya 10 teratas akan berada di top 10 dulu gitu. Jadi biar mereka harus mulai dari bawah. Jadi biar yang di atas-atas nih udah yang ratingnya tinggi. Jadi teman-teman yang di bawah bisa berupaya untuk mengejar gitu ya, buat ngalahin mereka gitu. Jadi biar lebih seru gitu. Dari awal yang bagus-bagus udah di atas gitu. Jadi lebih menarik harusnya. Jadi pertama yang seeded dulu. Yang ya nggak apa-apa sama aja ya. Yang advance dulu ya. Oke. Ya, bilang stop. Stop. Ini kenapa ada satu kelewatan? Oke, ya, udah ya. Monty langsung nomor 1. Sorry.
nih. Aduh, wah cara goblok aja. Oke, yang bawah ya. Ya, yuk, stop. Stop. Wih, siapa tuh yang number 1 tuh di atas? Nomor 1 tadi siapa, Ri? Nomor 1, Ilyas, ini seeded-nya? Iya, ini yang seeded-nya dulu. Ini seeded-nya. Oh, ini yang intermediate ya? Oke. Yes. Oke. Yang advance tadi siapa nomor 1? Monty. Wih, Monty. Sekarang kita ke advance. Are you here? Ke advance yang nggak seeded ya. Jadi mulai dari advance yang seednya blank. Oke. Ya, yuk. Stop. Sam Gillisan nih. Wah, gila. Bentar nih 54 ada di sini. Oh, sorry, belum men. Salah men. Salah. Ini randomizer-nya belum diurutin gimana? Wah, nggak jadi Sam. Ini belum kita. Ini Tetap Sam paling tinggi. Nah, iya tetap Sam tinggi. Oh iya, tetap Sam juga. Wait. Kenapa dia berubah ya? Ini udah. Oh, masih ada yang masih run between. Dah. Udah nggak ada kan? Oke. 11. Teman-teman kalau ada yang lagi di YouTube, kayak suara. Mau sih. Teman-teman yang di YouTube, ngaco guys. Oke, iya. Jadi teman-teman yang di YouTube kalau misalkan kalau misalnya kalian udah sign up terus merasa kok namanya nggak ada di sini, itu mungkin karena sign up tadi lebih dari jam 12 siang ya. Jadi again buat teman-teman semua, dan mungkin ada juga yang pemirsa yang mungkin belum register juga, registration kita masih buka terus sampai pertengahan Februari. Cuman yang kita live drawing di sini adalah yang register sebelum by the cut off time, which is tadi jam 12 siang ya, hari ini. Yang intermediate ya, Ya, Ci, go ahead. Say stop. Stop. Nih harus dipindah dulu nih. Wah. Sorry ngaco. It's off nih with Google Sheet for some reason. Kita submit feedback form aja atau Google Sheet. Nah, oke, boom. Menit. Oke, sip. Bentar, ada yang salah. Iya, ini kayak masih ngeren. Ngaco nih.
Nah, udah benar. Siap. Oke, beginner ya, tinggal beginner. Tunggu. Itu, karena itu udah ranked. Oke. Bentar. Bener ya? Bener nggak sih? Iya, benar. Intermediate 11. Iya, benar kok, benar. 11. Loh, kok berubah 11-nya jadi... Iya. Wait a minute. Itu intermediate. Bener ya? Iya, karena itu kayaknya itu yang CD yang di atas Bener ya? intermediate terus di bawahnya advance. Iya, dia cuma kejepit aja. Bener. Oke, Iya, bener. benar. Oke, lanjut. Kita ke beginner ya. Oke, stop. Stop. Oke. Udah. Ya. Yang juga kita. Mantap. Oke, lanjut kemana? Jakarta Women's ya. Jakarta Women's Doubles. Wow, banyak ya. Stop. Stop. Oke. Oke. Jakarta Women's Singles. Oke, stop. Stop. Oh, Oke, next. Oh, Bandung Women Intermediate. Ini kita masih waiting list kan ya kayaknya. Karena masih kurang jumlahnya. Jogja, ini nanti round robin. Makassar, ada berapa nih? Makassar ada 7, nanti round robin juga. Malang, Malang banyak ya. Malang ada 12 nih, bisa kita mulai week ya. Oke, stop. Stop.
Tadi lanjutnya Semarang ya. Ya. Semarang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita round robin aja. Solo ini unfortunately kita masih waiting list ya harusnya ya. Oke, Surabaya intermediate and beginner ada 8. 8 kayak kita bisa jalanin aja ya. Oke. Stop. Stop. Lanjut, ini ada 8 juga kita bisa jalanin ya. Stop. Stop. Oke, sip. Oke, ada yang kurang nggak ya? Jadi, Semarang nih ya, Semarang. Semarang di gimana? 7 ya, ini round robin aja ya. Dan ini Makassar, belum. Makassar ada 7 juga, ini juga round robin. Jogja 4 ini masih waiting list ya. Apa udah mulai ya? Jogja bisa di round robin apa waiting list? Round robin bisa nggak sih? Round robin ya. 4 udah bisa kita round robin. Bandung ini mungkin masih waiting list. Oke, ini komite enggak. Udah semua kayaknya ya. Oke. Udah semua kita udah udah ngelakuin randomizing-nya harusnya. Untuk yang leaks yang masih round robin, nanti kita akan buat penjelasannya jauh lebih detail ya di grup chat masing-masing. Oh ya, malam ini juga kita akan invite teman-teman buat join grup chatnya di masing-masing leaks ya. Jadi konsepnya adalah big group itu untuk all announcements, all Q&A tentang liganya. Tapi nanti challenges itu di-issue-nya di grup chatnya masing-masing grup. Gitu. Oke, kita mungkin sampai sini aja. Masih ada pertanyaan lagi mungkin, Ci? Di YouTube aman, di WhatsApp kayaknya masih aman. Ya, nanti untuk basically mungkin just to give an overview, memang untuk liga-liga di out region, memang we do expect mungkin awalnya memang masih belum terlalu banyak, tapi kita akan jalanin liganya. It's gonna be in a round robin format. Nanti detail seperti apa kita bakal kasih tahu, cuman basically nanti round robin sampai nanti ada end seasonnya kita akan tetap ambil top 2. Kalau misalkan karena kan registrasi masih buka sampai pertengahan Februari. Kalau misalkan itu akan tiba-tiba nanti nambah sampai udah 11 orang,
nanti kita akan ganti. Tadi kita cut off-nya 11 ya. Nanti kita akan ganti switch ke format ladder yang biasa gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, langsung bisa challenge malam ini nggak via app? Ya, jadi akan kita lakukan dari list ini kita harus upload dulu. Baru harus upload dulu, baru abis itu bisa mulai ya. Jadi enaknya sih besok pagi ya, tapi sebenarnya malam ini pun mungkin sekitar 1-2 jam lagi mungkin ya kita bakal upload ininya ke app kita gitu. Jadi begitu, tapi mungkin yang penting adalah baru boleh bermain kayak matches yang kita anggap valid. Itu yang dimainkannya mulai tanggal 1 ya, mulai setelah tahun baru gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba besok langsung main, itu kita nggak anggap ya matchnya masih belum valid. Jadi boleh mulai challenge dari nanti malaman. Nanti kita announce ya kalau misalnya udah tunggu announcement aja sih. Basically. Kita announce aja di grup gitu. Tapi boleh main di ini ya, boleh main di hari Minggu berarti ya, tanggal 1. Gitu. Oke. Itu aja sih kayaknya ya dari gue ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi teman-teman, kita akan tutup sesinya. Rulebooknya akan kita kirim juga di WhatsApp group, dan juga recording ini akan ada di YouTube. Kalau misalkan kalian mau kembali ke recordingnya, misalkan ada teman-teman yang nggak bisa datang hari ini juga mereka bisa nonton lagi. Tapi thank you so much semuanya. We're so looking forward ke season ini. This is our biggest season yet. Dan partisipannya lebih banyak lagi dari season lalu. Jadi, I think to make it more fun, definitely invite teman-temannya terus di kota manapun itu. Dan ya, please wait for our announcements. Nanti kalian bisa langsung challenge each other dan main di hari Minggu. Thank you semuanya. Thank you everyone. Have a good night. Thank you all.